Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dina Organisasi IT. Saya dari kelas reguler C 2021. Adapun NIM saya yaitu 321-312-1004. Adapun tujuan video saya hari ini adalah untuk memenuhi tugas KKMI mata kuliah Bahasa Inggris dengan dosen pengampu Ibu Najwa MPD. Baiklah, di sini saya akan mereview buku dari Homo Deus yang pengarangnya Yuval Noah Harari. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa saja yang dibahas dalam buku Homo Deus. Homo Deus ini membahas bagaimana peradaban mulai didominasi dengan teknologi baru yang perlahan menjadikan manusia terasa bagaikan dewa. Salah satu yang disorot soal penggunaan kecerdasan buatan dan rekayasa genetika. Penulis juga membuat dan membahas jika kelaparan, perang, dan wabah penyakit sudah semakin bisa dikendalikan oleh manusia. Homo Deus ini terbit pada tahun 2016, yaitu karya Yuval Noah Harari yang membahas tentang masa depan umat manusia. Yuval Noah Harari mencoba memprediksi apa yang menjadi pemikiran manusia dalam waktu beberapa dekade atau abad ke depan. Yuval Noah Harari bukan membuat prediksi apa yang akan terjadi, itu tentu penuh dengan ketidakpastian. Hal ini hanya bisa dipastikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi Yuval Noah Harari berusaha memprediksi apa yang akan coba dipikirkan oleh manusia dan masalah apa yang coba diselesaikan oleh manusia. Di beberapa tahun ke depan, mulai dari bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun kemanusiaan, Yuval Noah Harari dalam buku ini dimulai dengan menjelaskan apa saja bedanya masa sekarang dengan masa 100 tahun yang lalu. Dan menurut Yuval Noah Harari, manusia sudah berusaha mengatasi masalah kelaparan, wabah, penyakit, dan perang. Homo Deus ini bisa juga dikatakan dengan lanjutan dari Sapiens atau yang mengalami evolusi. Dalam buku Homo Deus ini, ia menceritakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi di masa depan, serta realita yang terjadi pada abad ini. Pada milenium abad ke-21, manusia memiliki agenda baru, yaitu kebahagiaan, keabadian, dan keahlian. Dan ketiga ini saling berkaitan satu sama lain. Untuk mencapai ketiga agenda tersebut, manusia sangat memaksimalkan perangkat ilmu pengetahuan bernama sains. Mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya yang fantastis demi ambisi yang mungkin tidak terjangkau sama sekali. Tapi di dunia barat, mereka sangat percaya diri bisa mencapai hal itu. Mereka yakin dengan apa yang mereka lihat, bahwa sains jelas adanya pula dan jelas pula kekuatannya. Di sini saya akan membahas ketiga masalah yang terjadi pada masa Homo Deus. Yang pertama, kelaparan. Saat ini, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ada lebih banyak yang meninggal karena makan terlalu banyak dibandingkan dengan makan yang terlalu sedikit. Contohnya pada tahun 2010, wabah kelaparan itu membunuh sekitar kurang lebih 1.000 orang. Tetapi bagaimana dengan obesitas yang hampir membunuh kurang lebih 3.000 orang? Jadi sudah jelas, orang sekarang udah mulai banyak kekenyangan daripada orang yang kelaparan. Sampai saat ini, manusia hidup di bawah garis kemiskinan biologis. Di bawahnya, orang-orang menyerah pada kekurangan gizi. Sebuah kesalahan kecil atau sedikit nasib buruk yang bisa menjadi hukuman mati bagi sebuah keluarga. Contohnya, ketika kekeringan parah melanda Mesir kuno atau India abad pertengahan yang tidak jarang dari populasi kebinasaan. Yang kedua, wabah penyakit. Zaman sekarang, banyak orang yang sudah meninggal karena usia tua dan karena penyakit. Tetapi sekarang, manusia sudah memiliki vaksin. Banyak obat yang bisa menyembuhkan virus-virus, menghilangkan bakteri-bakteri, dan sebagainya. Dan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia kedokteran. Yang ketiga, saya akan menjelaskan bagian perang. Saat ini,
lebih banyak orang yang mati bunuh diri dibanding orang yang meninggal dibunuh oleh tentara, teroris, dan kriminal. Dan bahkan, mungkin sekarang ini, kemungkinan orang yang meninggal karena Ebola, kelaparan, dan Al-Qaeda. Kelaparan dan Al-Qaeda itu lebih kecil dibandingkan kemungkinan orang meninggal karena kebanyakan makan McD dan KFC. Jadi, di sini Yuval Noah Harari mencoba menjelaskan ketiga hal ini tidak lagi menjadi hal pemikiran manusia dalam beberapa tahun, dekade, atau abad ke depan. Bahkan kita membicarakan kematian. Kematian itu ada orang yang berpendapat manusia secara keseluruhan bisa menghindar dari kematian dan kita bisa hidup abadi mulai tahun 2200. Dan ada juga yang berpendapat tahun 2100, bahkan orang-orang yang menganggap hidup bahwa tahun 2000 itu kita sudah ada pusat pengobatan, dan pusat pengobatan itu meregeneralisasi di sel-sel kita yang mati agar kita lebih mudah, namun hanya diperuntukkan untuk orang kaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 agenda baru, yaitu kebahagiaan, keabadian, dan keilahian. Kebahagiaan adalah kondisi ketika kita terlepas dari yang namanya penderitaan. Bukanlah suatu kebahagiaan jika kita terserang penyakit. Agenda ini datang untuk melenyapkan hal itu. Dalam buku ini, sains berupaya untuk mencoba menghilangkan keresahan itu dengan membuat rekayasa-rekayasa biologis yang rumit. Dalam hal ini, dunia kesehatan bukan mencoba untuk menghilangkan penyakit, tapi justru membuat bagaimana caranya manusia tetap bertahan dan memiliki imunitas tinggi untuk melawan segala penyakit yang ada. Sehingga dalam praktiknya, manusia bisa menghilangkan kesakitan dan mendekati dengan hal yang namanya keabadian. Maka, dalam hal ini, sains tidak juga mengembangkan obat-obatan atau vaksin melalui rekayasa biologi, namun dengan rekayasa keyboard dan rekayasa benda non-organik. Para saintis mencoba menembus tembok keahlian. Agenda ini memasukkan 2 agenda pertama dan digerakkan oleh keduanya. Sebenarnya, agenda ini bukan tentang kualitas metafisik yang samar dan tidak sama dengan kemahakuasaan. Sebab dalam hal ini, keturunan-keturunan manusia masih akan memiliki kelemahan dan keterbatasan. Menurut Yuval Noah Harari, ada beberapa hal yang perlu diingat tentang apa yang menurut Yuval Harari bahan pemikiran manusia, yaitu hubungan manusia dengan binatang. Karena zaman sekarang itu, zaman enaknya di mana kita sering membantai binatang untuk makanan kita. Misalkan ayam, kambing, dan sapi. Lalu bagaimana kita juga melakukan hal seperti itu? Dan lalu bagaimana kita mendefinisikan sifat yang lebih ke feeling dan lebih personal experience seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan ketika kita membicarakan berdasarkan algoritma dan lain sebagainya. Homo Deus juga menjelaskan tentang perusahaan, uang, negara, sistem ekonomi, sistem politik, dan lain sebagainya. Kemudian, di beberapa abad ke depan, menurut Yuval Noah Harari, kita akan memulai mempertanyakan tentang eksistensi ketuhanan. Ada beberapa pendapat tentang kiamat ekologi. Bagaimana kita sudah memakan banyak banget hal tentang bumi ini, atau sudah mengkonsumsi minyak dalam jumlah yang terlalu banyak. Bagaimana kita mencegah kiamat ekologi di bumi kita yang sedang kita tempati. Kemudian, ada banyak perangkat aplikasi sistem yang sudah kita gunakan, seperti smartphone, laptop. Bahkan kita mau mencari pasangan hidup menggunakan teknologi. Maka dari itu, manusia menciptakan sebuah kecerdasan yang mampu menangkap sebuah data dengan cepat dan memprosesnya dengan tanpa ada kesalahan, sehingga mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Kecerdasan itu disebut dengan Artificial Intelligence atau AL, yang akan membantu manusia memperbaharui dirinya, sehingga mencapai apa yang terjadi dari keinginan manusia itu sendiri. Adanya kecanggihan itu membuat manusia lebih percaya terhadap teknologi, sebab algoritma yang menyusunnya adalah berupa bentuk data. Maka dalam buku Yuval Noah Harari ini menyebutkan bahwa
di masa depan akan ada agama baru, yaitu agama data. Sampai hari ini, data dipandang sebagai hanya langkah pertama dalam rantai panjang aktivitas intelektual. Sebab, manusia diharuskan menyaring data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Bahkan menurut pandangan ini, kapitalis pasar bebas dan komunisme yang dikendalikan oleh negara bukanlah ideologi, kredo etis, atau institusi politik yang bersaing. Pada dasarnya, keduanya adalah sistem pemrosesan yang terdistribusi, sedangkan komunisme bertumpu pada pemrosesan yang tersentralisasi detaisme. Detaisme adalah kebebasan informasi. Sebagaimana kaum kapitalis percaya bahwa semua hal yang baik tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Sehingga para detais juga percaya bahwa semua hal yang baik termasuk pertumbuhan ekonomi tergantung pada kebebasan informasi. Di sini saya akan membacanya secara bahasa Inggris. Even according to this view, free market, capitalist, and state control, communists are not competing ideologies, ethical creed, or political institutions, basically, but are distributed processing system, whereas communists rely on centralized processing and development is freedom of information. Just as the capitalists believe that all good things, include economic growth, depend on economic growth, freedom of information. Sebagai contohnya adalah Google. Google bisa mendeteksi epidemi lebih cepat dari organisasi kesehatan tradisional, tetapi hanya jika memberinya akses kebebasan informasi. Demikian pula data yang bebas mengalir bisa merada polusi serta limbah. Misalnya dengan merasionalisasi sistem transportasi. Pada tahun 2010, jumlah mobil pribadi di dunia melebihi 1 miliar dan angkanya terus bertambah. Mobil-mobil ini mengotori planet dan membuang-buang sumber daya yang besar, minimal dengan keharusan menyediakan jalan yang lebih lebar dan ruang parkir yang banyak. Orang menjadi begitu terbiasa dengan kenyamanan transportasi pribadi, sehingga mereka tidak mungkin mau naik bus atau kereta api. Namun para detais menunjukkan bahwa yang benar-benar diinginkan orang adalah mobilitas, bukan mobil pribadi. Dan sistem pemrosesan data yang baik bisa menyediakan mobilitas ini jauh lebih murah dan efisien. Yang selanjutnya, ketika sistem pemrosesan data global menjadi tahu segalanya dan berkuasa, maka berhubungan sistem menjadi sumber segala makna. Agama tradisional berusaha meyakinkan bahwa setiap kata dan tindakan Anda adalah bagian dari segala rencana komunis besar, dan bahwa Tuhan menyaksikan Anda setiap saat Anda peduli tentang seluruh pikiran dan perasaan Anda. Agama data kini mengatakan bahwa setiap kata dan tindakan Anda adalah bagian dari data besar, bahwa algoritma secara terus menyaksikan Anda, dan bahwa mereka peduli atas segala hal yang Anda lakukan dan yang Anda rasakan. Maka ada moto baru, yaitu jika Anda mengalami sesuatu, rekam. Jika Anda merekam sesuatu, lalu unggah. Jika Anda mengunggah sesuatu, bagikan, rekam, unggah, dan bagikan. Maka dari perspektif data ini, kita bisa menginterpretasi seluruh spesies manusia sebagai sistem pemrosesan data tunggal, dengan manusia-manusia individual menjadi komponennya. Jika demikian, kita akan memahami keseluruhan sejarah sebagai proses perbaikan efisien. Sistem ini memiliki 4 metode dasar. Yang pertama, meningkatkan jumlah prosesor. Yang kedua, meningkatkan keragaman prosesor. Yang ketiga, meningkatkan jumlah koneksi antar prosesor. Yang keempat, meningkatkan kebebasan pergerakan pada koneksi yang ada. Di sini saya akan membacanya secara bahasa Inggris. Thus, from this data perspective, we can interpret the interhuman species as a single data processing system, with individual humans being its component. If so, we will understand the whole history as the process of efficient improvement of this system through
4 basic methods. 1. Increase the number of processors. 2. Increase the diversity of processor. 3. Increase the number of connection between processor. 4. Increase freedom of movement on existing connection. Di sini juga Yuval Noah Harari membedakan antara Homo Deus dan Sapiens. Sapiens membahas tentang kehidupan manusia mulai dari awal, pertengahan, hingga masa kini. Dan Homo Deus memaksa untuk mengikuti perkembangan umat manusia mulai dari awal, pertengahan, hingga saat ini. Yang kedua, Homo Deus cenderung mengambil semua tema besar dari bagian pertama. Dia berbicara bagaimana manusia itu mengambil alih bumi dari binatang dan lingkungan. Di bagian kedua, dia membahas tentang bagaimana manusia itu mencoba mencari arti kehidupan dari agama. Dan di bagian ketiga, dia membahas manusia itu akhirnya mulai sedikit demi sedikit kehilangan kontrol terhadap kecerdasan buatan. Baiklah, demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang Homo Deus karangan Yuval Noah Harari. Saya Dina Lorenza Site pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.